Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung semester 4 kelompok 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Rahmat Prayogi SPD MPD dan Bambang Riyadi SPD MPD. Adapun anggota kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi yaitu Bilsabila Rizky Amalia, Dwita Intan Safitri, Intan Estiwira, dan Nadia Putri Fatima. Pengertian media pembelajaran. Pembelajaran sebagai proses interaktif antara siswa dan guru serta sumber belajar lainnya harus didukung melalui penggunaan media yang tepat guna. Oleh karena itu, sebagai calon guru, harus mampu mengidentifikasi berbagai jenis media yang tersedia dan tepat digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran tertentu. Jenis media pada umumnya dapat berupa benda asli yang ada di sekitar kita atau hasil produksi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kegunaan media pembelajaran, mari kita sepakati terlebih dahulu pengertian media pembelajaran. Menurut Arif S. Sadiman 1990, media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Menurut Beckner 1970, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan anak didik yang dapat memotivasi anak didik untuk belajar. Sedangkan menurut Briggs 1970, media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang anak didik untuk belajar. Menurut Heinz dan kawan-kawan 1986 mengemukakan definisi medium sebagai sesuatu yang membawa informasi antara sumber, yaitu source, dan penerima, yaitu receivers, untuk informasi. Masih dari sudut pandang yang sama, Camden Dayton 1986 mengemukakan bahwa peran media dalam proses komunikasi adalah sebagai alat pengirim transfer yang mentransmisikan pesan dari pengirim atau sender kepada penerima pesan atau informasi receiver. Materi yang ketiga adalah materi hasil pembelajaran. Hasil belajar sebagai hasil dari proses belajar perlu memenuhi beberapa ciri, diantaranya yang pertama, hasil belajar diperoleh dari proses yang dilakukan secara sadar. Dalam hal ini, orang yang belajar merasa bahwa dirinya sedang belajar sehingga muncul dalam dirinya motivasi untuk memiliki pengetahuan yang diharapkan. Yang kedua, hasil belajar diperoleh melalui sebuah proses, bukan spontanitas, apalagi tidak sengaja. Dalam hal ini, pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang yang sedang belajar tidak secara spontanitas, instan, namun bertahap melalui serangkaian aktivitas atau sekuensial. Lalu yang ketiga, hasil belajar diperoleh dari sebuah proses interaksi dengan berbagai sumber belajar. Dalam hal ini, antara orang yang belajar harus melalui proses interaksi yang intens dengan sumber belajar. Isi interaksi tersebut adalah hal yang sedang dipelajarinya. Konsep media pembelajaran. Menurut Riana, konsep media pembelajaran tidak terlepas dari pengaruh berkembangnya paradigma teknologi pendidikan dalam memandang media pembelajaran. Pada paradigma pertama, media pembelajaran sama dengan alat bantu audiovisual yang dipakai instruktur dalam melaksanakan tugasnya. Paradigma kedua, media sebagai sesuatu yang sengaja dikembangkan secara sistemik serta berpegang kepada kaidah komunikasi. Paradigma keempat, media dipandang sebagai salah satu sumber yang disusun dengan sengaja dan dikembangkan dengan tujuan dimanfaatkan untuk kepentingan belajar. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih membuktikan bahwa media pembelajaran bukan sekedar membantu seorang pendidik dalam mengajarkan materi pembelajaran, tapi juga menjadi sumber belajar. Dalam hal ini, media pembelajaran tidak hanya menjadi sumber belajar pelengkap, tapi juga bisa sebagai sumber belajar yang utama, seperti dalam proses pembelajaran e-learning. Baik, itulah yang dapat kami presentasikan terkait konsep media pembelajaran. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.